YPI News. Kali ini kita masih membahas terkait dengan Kang Deddy Mulyadi, seorang pemimpin daerah Jawa Barat, seorang gubernur yang sekarang viral di berbagai platform media sosial. Kang Deddy kita anggap mewakili suara hati bangsa asli Nusantara. Kang Deddy Mulyadi berani secara terbuka menentang doktrinasi komplotan keturunan imigran Yaman. Ceramah Kang Deddy yang mengedukasi dan menginspirasi masyarakat menentang doktrin Habib keturunan Yaman viral di berbagai platform media sosial. Keturunan imigran Yaman menyebut dirinya Habib Habaib Ba'alwi, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Mengaku jika tidak ada Habaib di Indonesia, tidak akan pernah merdeka. Klaim sepihak dari komplotan Habib tersebut adalah bohong dan tidak terbukti secara ilmiah. Tentu semua klaim Habaib Ba'alwi tersebut kita tolak. Karena semua klaim itu bohong. Habib Habaib Ba'alwi telah menipu bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya Habaib dimuliakan oleh bangsa Indonesia. Kemudian mereka terus-menerus mereproduksi cerita dusta bahwa Habib punya jasa ikut berjuang mengusir Belanda. Lalu kemudian sejumlah pahlawan pribumi diakui sebagai Habib Ba'alwi. Oknum Habib ceramah koar-koar mendoktrin Muhyiddin pribumi, supaya pribumi rela berkorban jiwa raga untuk membela Habib. Berdasarkan ilmu sejarah, posisi Habib Habaib Ba'alwi tak ada yang berjuang demi warga Nusantara. Yang Habib Habaib lakukan adalah demi keuntungan komplotan mereka sendiri. Sehingga sangat kita tolak kalau ada oknum Habib Habaib Ba'alwi diangkat sebagai pahlawan nasional. Sekarang yang sedang viral ada oknum Habib Ba'alwi yang mau diangkat sebagai pahlawan nasional. Habib tersebut bernama Idrus Al-Jufri. Habib Idrus Al-Jufri tidak memiliki jasa yang signifikan dan tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Lebih-lebih selama hidupnya Habib Idrus Al-Jufri berstatus warga negara asing. Baru tahun 2024, setelah dia meninggal dunia, baru diberi status warga negara Indonesia. Hal ini juga patut dipertanyakan. Mengapa orang yang sudah meninggal diberi status warga negara Indonesia? Maka kita duga oknum pejabat yang mengeluarkan status WNI pada Habib Idrus Al-Jufri adalah Muhyiddin Habib yang otaknya terkontaminasi doktrin Habib. Jadi intinya kita tolak oknum Habib siapapun yang mau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Karena Habib Habaib Ba'alwi secara turun-temurun diduga telah membohongi bangsa Indonesia, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami sarankan para Habib Habaib Ba'alwi tak usah aneh-aneh dan mau mengajukan sebagai pahlawan nasional. Jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, Kang Deddy Mulyadi sampai sekarang adalah pemimpin daerah yang berani melawan doktrin Habib. Kami berharap Kang Deddy tetap konsisten
dalam pemahaman dan keyakinannya bahwa Habib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kang Deddy Mulyadi terkenal Bapak Aing, di antara salah satu pemimpin daerah yang memiliki visi untuk memperbaiki tradisi dan sistem pendidikan agar lebih inklusif dan merata. Beliau saat ini adalah menjadi Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi sangat familiar di kalangan masyarakat pinggiran. Channel YouTube-nya sangat banyak follower. Jutaan orang mendukung Kang Deddy. Sampai ke pelosok desa-desa dan kampung, mendukung Kang Deddy yang telah memberikan harapan baru. Kang Deddy Mulyadi menggunakan pendekatan yang merakyat dan populis. Kang Deddy melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang memungkinkan dapat menyentuh harapan warga tanpa sekat batas sosial, tanpa memandang latar belakangnya. Kang Deddy Mulyadi memperjuangkan generasi usia sekolah akan mendapatkan pendidikan yang layak. Kang Deddy Mulyadi melakukan langkah-langkah yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya untuk mereka yang kaya raya dan cerdas intelektual sedari dini, sudah awal. Namun pendidikan untuk semua usia anak sekolah yang berada di Jawa Barat ataupun warga negara Indonesia. Bagi para ilmuwan, para ahli, dan praktisi pendidikan harus menyikapi dengan serius dan sungguh membantu dan mengawal kebijakan pendidikan yang adil dan merata. Maka dari itu, penting para pakar untuk mengkaji kembali sistem pendidikan. Basis budaya dapat dijadikan tetekon saat ini, bahwa pendidikan untuk semua dan sebaiknya pihak-pihak terkait dapat menyoroti upaya yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan merata. Gaya yang khas pituin asli orang Sunda banget. Kang Deddy Mulyadi, sosok pemimpin Jawa Barat, akan mengubah tradisi sosial, ekonomi, politik, dan hal lainnya, lebih mementingkan pelayanan publik. Sedikit demi sedikit ada langkah nyata dan keberpihakan terhadap dinamika pendidikan di Jawa Barat. Melalui media sosial telah viral menyoroti adanya perilaku profesi tertentu yang menghantui sekolah-sekolah hingga terindikasi melakukan tindakan pemerasan dengan dalih atau alasan yang tidak masuk akal. Deddy Mulyadi terlihat mencerminkan karakter yang berkarakter, kredibel, dan menginspirasi keteladanan. Ia dikenal sebagai Kang Deddy karena kemampuannya menumbuhkan harapan dan beradaptasi dengan zaman. Dalam interaksi, ia menggunakan pragmatika percakapan untuk mewakili dirinya sebagai sosok Sunda ideal, menunjukkan kepedulian, keberanian, dan kemampuan beradaptasi. Deddy Mulyadi menerapkan kearifan lokal dengan bijaksana dalam kepemimpinannya. Ia berhasil menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dengan inovasi modern untuk memajukan Kabupaten Purwakarta. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan teknologi digital di Museum Diaroma di Purwakarta. Dedikasinya dalam memperjuangkan masa depan yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal menjadikannya pemimpin yang dihormati dan diakui dalam membangun masyarakat dengan nilai-nilai tradisional yang kuat. Deddy Mulyadi telah mengimplementasikan inovasi modern dalam menggabungkan kearifan lokal. Seperti 1. Pemanfaatan teknologi.
Dedi menggunakan teknologi untuk mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal melalui media digital seperti situs web dan media sosial. Yang kedua, mengajak generasi muda melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian budaya lokal, memastikan warisan budaya tetap hidup dan relevan. Yang ketiga, integritas kearifan lokal dan teknologi. Menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan teknologi modern untuk menciptakan solusi yang inovatif dalam memajukan daerah. 4. Pembangunan berbasis kearifan lokal. Dedi terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang menghormati kearifan lokal, seperti Taman Air Mancur Sri Baduga Maharaja. Pendekatan ini memperkuat identitas budaya dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dedi Mulyadi telah aktif melakukan berbagai upaya untuk melibatkan masyarakat, termasuk yang pertama adalah peningkatan mutu pendidikan dengan melakukan program-program pendidikan yang merata dan berkualitas untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Yang kedua, infrastruktur. Dedi membangun infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Ketiga, memperhatikan kesehatan masyarakat dengan menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Saudara-saudaraku, perjalanan inspiratif Kang Dedi Mulyadi berhasil menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya Sunda di tengah arus modernisasi. Dedi Mulyadi seorang pemimpin yang dikenal dengan gaya khasnya yang bersahaja, namun penuh makna. Menjadikan budaya Sunda bukan sekedar warisan, tetapi spirit hidup yang relevan untuk membangun masyarakat beradab, harmonis, dan berdaya saing. Kita seharusnya menyelami berbagai gagasan Kang Dedi tentang filosofi kehidupan Sunda yang bersumber pada kearifan lokal. Nilai-nilai ini dihidupkan kembali melalui kepemimpinannya yang inovatif, mulai dari pengelolaan lingkungan, pembangunan sosial, hingga penguatan identitas budaya di Kabupaten Purwakarta. Kang Dedi memadukan tradisi dengan modernitas sehingga tercipta harmoni yang menginspirasi banyak orang. Kang Dedi telah berjuang dan berkorban untuk menjaga budaya Sunda tetap relevan dan bermakna. Spirit budaya Sunda Kang Dedi Mulyadi sebagai pilar peradaban dan bagaimana satu individu mampu menjadikannya sebagai kekuatan perubahan sosial. Kita harus memahami spirit optimisme dan kehangatan nilai-nilai lokal yang tak lekang oleh waktu. Kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi atau KDM melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, menerobos kebiasaan-kebiasaan lama hingga merespon dengan sangat cepat warisan permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah. Permasalahan lingkungan yang berdampak pada bencana alam, persoalan ketahanan pangan, ekonomi, dan investasi masih menjadi pembahasan hangat, pembahasan mulut ke mulut warga di warung kopi. Kecepatan kepemimpinan Kang Dedi untuk memutus setiap permasalahan kurang mendapat dukungan serius dari birokrasi. Mereka seperti terkaget-kaget dengan langkah yang dilakukan oleh pemimpinnya. Informasi yang beredar, irama kerja dan kepemimpinan Kang Dedi banyak tidak disukai oleh oknum birokrat di lingkungan Pemprov Jawa Barat.
Lemahnya dukungan birokrasi memang sudah terlihat menjelang pelantikan gubernur dan relokasi anggaran yang dilakukan. Banyaknya anggaran yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Relokasi anggaran yang dilakukan mencapai 5,4 triliun. Relokasi anggaran tersebut akhirnya dialihkan untuk hal-hal yang penting yang menjadi kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa, dan lainnya. Pengelolaan birokrasi memang menjadi tantangan terbesar yang harus dibenahi oleh Kang Deddy. Mengelola birokrasi yang solid merupakan agenda prioritas untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat dari hulu sampai dengan hilir. Peran birokrat atau aparatur sipil negara atau ASN harus mampu menerjemahkan visi gubernur, mengingat realisasi operasional kebijakan yang dikeluarkan harus mendapat dukungan teknis. Satu kesatuan antara pucuk pimpinan dengan pemangku kebijakan teknis harus menjadi yang solid, karena salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan Kang Deddy dan Kang Erwan ditentukan oleh para birokrat yang melakukan teknis dan kelancaran operasional. Progres nyata yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat menjawab tuntutan publik yang sangat kuat kalau gagasan dan visi yang dimiliki oleh Kang Deddy merupakan jawaban untuk membenahi persoalan yang terjadi. Kebijakan pembenahan lingkungan yang menjadi langganan bencana tahunan memang memunculkan reaksi publik. Pro dan kontra mewarnai kebijakan tersebut. Kebijakan itu bukan berarti tanpa perhitungan. Solusi yang ditawarkan memang menjadi kebutuhan publik saat ini. Kang Deddy Mulyadi sedang mencontohkan bagaimana seorang pemimpin bersikap, termasuk resiko besar yang dihadapi. Resiko itu diambil walau dengan mempertaruhkan nama reputasinya sendiri. Keberanian ini memang patut diapresiasi karena pemimpin sebelumnya tidak memiliki nyali dan solusi seperti itu. Posisi Kang Deddy secara politik memang sangat menarik. Berbagai dukungan besar bisa diraih. Pandai menciptakan momentum untuk memperkuat kepemimpinannya. Dukungan publik yang besar ditambah dukungan dari pemerintah pusat yang sangat kuat. Sebuah kesalahan apabila harus berhadapan secara langsung dengannya, karena elit dan publik saat ini sedang mempercayakan Jawa Barat untuk dibenahi kepadanya. Kang Deddy merupakan seorang pemimpin dan politisi yang mengedepankan nilai, dukungan, dan kepercayaan besar yang dimiliki seperti sekarang. Hanya bisa dicapai oleh orang yang memiliki keteladanan. Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan teladan yang baik bagi bawahannya. Jenderal Sudirman, Panglima Besar pertama Republik Indonesia. Dalam 1 bulan ini, pasca pelantikan kepala daerah dan setelah mengikuti retret di Magelang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan belusukan dan terlibat langsung mengatasi berbagai persoalan publik. Ia menangani masalah-masalah seperti sampah, banjir, kemacetan lalu lintas, kebersihan, hingga turun tangan langsung membersihkan saluran air yang tertimbun sampah. Kang Deddy tidak canggung dan terjun langsung ke lapangan, memberikan contoh nyata bagi masyarakat. Fenomena kepemimpinan Deddy Mulyadi menunjukkan gaya kepemimpinan yang merakyat, mengedepankan keterlibatan langsung dan responsif
terhadap masalah-masalah nyata di lapangan. Hal ini juga mencerminkan komitmennya untuk mengatasi masalah publik di Jawa Barat dengan cara yang konkret dan nyata. Saudara-saudaraku, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!